Halo, assalamualaikum. Kembali lagi di channel Kansa Jasmine Family. Apa kabarnya bunda-bunda hari ini? Semoga pada sehat semua ya bun. Dan semoga bunda-bunda di rumah juga pada semangat nih untuk menjalankan aktivitasnya. Oke bun, seperti biasa aku mau men-share kegiatan aku. Dan untuk video kali ini aku mau men-share tentang budgeting rumah tangga lagi ya bun. Karena sekarang udah masuk ke week kedua, jadi sekarang aku mau langsung bikin aja budgeting November 2023 week 2. Oke, ini aku udah siapin semua perlengkapannya di atas meja. Jadi sekarang aku mau langsung mulai aja ya bun. Oke, kita langsung lihat aja nih, aku sambil ngerekap yang bulan-bulan kemarin tuh ya. Udah hampir setahun aku bikin budgeting seperti ini ya bun. Oke, sebelum kita bikin ke week 2, seperti biasa kita evaluasi dulu ya untuk week pertama ini. Untuk week pertama semuanya hampir sama aja dengan yang aku tulis. Paling ini untuk belanja bulanan aku budgetin di sini 800.000 kan ya bun, tapi kemarin aku belanja bulanan itu sekitar 700.000 lebih, jadi masih ada sisa sebenarnya. Cuman yang nggak ada maksudnya sisanya ya dipakai juga gitu ya, dipakai jajan juga, jadi ya udah sama aja gitu ya. Oke, sekarang kita lanjut aja, kita masuk ke week 2 ya. Pertama kita tulis dulu untuk judulnya ya bun, jangan lupa di atas kita tulis dulu judulnya, yaitu November 2023 week 2. Nah kalau udah beres, sekarang kita lanjut lagi untuk bikin semua kategori-kategorinya. Biasanya aku tuh jadi bagi menjadi dua ya bun. Yang pertama itu living atau kebutuhan untuk sehari-hari kita, dan yang kedua itu sinking fund atau nabung gitu. Nah untuk yang living kita tulis dulu kategorinya apa aja. Kalau aku di sini udah lumayan sedikit ya kalau di week 2 itu, karena udah banyak banget tagihan yang di week 1, jadi yang week 2 tuh kayak cuman sisa-sisanya aja gitu. Yang pertama ini belanja mingguan, yang pastinya belanja minggu 2. Lalu lanjut ada juga untuk gas dan galon. Selanjutnya ada jajan anak. Next ada juga untuk kebutuhan suami. Lalu setelah itu ada juga di sini untuk bensin atau transportasi. Setelah itu ada juga untuk buah-buahan. Dan yang terakhir di sini aku tulis untuk family time ya bun. Tuh jauh lebih sedikit dibanding week 1 ya, karena kalau week 1 banyak banget tagihan-tagihan seperti listrik dan yang lain-lain itu dibayarnya di awal bulan gitu, jadi lebih banyak. Ini ada satu lagi yang terakhir yaitu dana tak terduga ya bun. Oke, kalau misalkan udah beres, kita lanjut aja langsung ke budgetnya di sebelah kanannya. Untuk belanja mingguan di sini aku budgetinnya 300.000 ya bun. Lalu untuk gas dan galon di sini aku budgetin 50.000 aja. Selanjutnya untuk kebutuhan suami di sini aku budget sebelum itu ada juga untuk jajan anak yaitu 100.000, kebutuhan suami 250, bensin 100, buah-buahan 100, family time dan dana tak terduga juga sama, semuanya 100.000. Nah kalau udah beres di sini kita totalin semuanya ya bun. Ini aku hitungnya pakai kalkulator biar akurat aja gitu ya. Sebenarnya manual juga bisa, cuman ya udah kita pakai kalkulator aja gitu ya. Nah ini udah beres aku ngejumlahinnya dan totalnya yaitu segini, 1.100.000 rupiah. Tuh jauh lebih kecil dibanding kalau di awal bulan ya bun. Nah sekarang kita lanjut lagi nih, kalau udah living aku lanjut ke sinking fund atau untuk tabung menabung gitu ya bun. Jadi di sini aku tuh ngumpulin uang untuk dibelikan sesuatu atau untuk tujuan tertentu gitu, yang udah aku tulis untuk apa aja kategorinya, jadi ditulis jelas ya bun. Di sini tuh total ada 6 kategori, masih sama seperti yang sebelum-sebelumnya. Kalau buat kalian yang sering nonton pasti udah tahu ya. Kategori yang pertama itu adalah tabungan anak aku, bisa ya aku gunakan untuk pendidikan ataupun yang lainnya yang ada hubungannya dengan anak aku gitu ya. Terus lanjut ada juga aku untuk lebaran atau Idul Fitri. Setelah itu ada juga untuk logam mulia atau emas. Selanjutnya ada juga untuk liburan, lalu ada juga untuk challenge amplop, dan yang terakhir itu adalah celengan target ya bun. Nah di sini aku semuanya budgetin semuanya itu 100 ribuan ya bun, jadi total ada 600.000. Aku sama ratain aja biar aku nggak pusing ngitungnya, dan biar ya sama rata aja gitu ya. Di sini menurut aku
ini tuh adalah yang paling penting, apalagi untuk yang sebenarnya yang paling penting itu untuk pendidikan, lebaran, dan emas. Karena itu tuh benar-benar jaga-jaga dan kita tuh harus punya tabungan itu gitu ya bun. Karena kalau untuk liburan, amplop dan celengan itu sebenarnya bonus aja sih, itu bisa aku pakai untuk aku ada keinginan apa, aku bisa pakai uangnya dari situ gitu. Jadi nggak yang wajib-wajib banget ya kalau yang 3 akhir itu. Nah kalau udah beres biasanya di sini aku lanjut lagi nih untuk distabiloin untuk yang penting-pentingnya biar kita bacanya tuh gampang ya bun. Setelah itu seperti biasa juga nih aku selalu tempelin stiker-stiker lucu gemes kayak gini biar nggak monoton aja gitu ya, biar lucu meskipun ini budgeting tentang uang, tapi aku pengen dibikin seperti anak kecil kayak gini karena menurut aku lucu aja gitu ya bun, jadi makin semangat juga gitu dilihatnya. Oke, kalau misalkan udah beres kita nulisnya, kita langsung lanjut aja masukin uangnya ke dompet pintar ini ya bun. Ini khusus untuk living ya bun, aku masukinnya di dompet pintar seperti ini. Jadi kita simpan uangnya tuh per posko, jadi otomatis uang yang kita gunakan tuh nggak akan kecampur-campur sama yang lain karena udah ada tulisannya masing-masing atau poskonya masing-masing ya. Oke, ini yang pertama untuk belanja mingguan kedua. Aku budgetinnya tadi 300.000 kan ya bun. Nah ini aku udah langsung hitung 300.000 dan aku mau langsung masukin aja ke poskonya yaitu belanja minggu 2. Jadi kalau kayak gini benar-benar uang yang kita atur tuh benar-benar keluar masuknya tuh jelas ya, karena emang udah kita simpan sesuai dengan tempatnya, jadi nggak mungkin kesatuin sama yang lain gitu. Nah lanjut ini untuk galon dan gas aku masukin 50.000. Selanjutnya ini ada juga untuk jajan anak, aku budgetinnya 100.000. Setelah itu ada juga untuk kebutuhan suami, di sini aku budgetinnya kalau nggak salah tadi itu sekitar 250.000 ya bun. Nah ini aku hitung dulu uangnya 250.000 dan aku langsung masukin aja. Jadi kalau kayak gini tuh insya Allah nggak akan over budget karena semuanya tuh udah teratur dan tertata gitu ya bun. Jadi bunda-bunda bisa ikutin juga nih cara aku biar uangnya tuh, uang bulanan kita tuh cukup, bahkan bisa ada lebih gitu, bisa nabung ya. Lanjut lagi tadi untuk transportasinya 100.000. Setelah itu selanjutnya ada juga untuk belanja buah-buahan, di sini aku budgetinnya 100.000 aja ya bun. Setelah buah-buahan di sini ada juga untuk family time yaitu hiburan. Ini kalau pergi kepake, kalau misalkan aku nggak kemana-mana ya bisa dipakai untuk yang lain, bisa untuk jajan atau apapun itu ya. Dan yang terakhir ini dana tak terduganya 100.000 rupiah aja. Ini bisa untuk dana tak terduganya itu jangka pendek ya bun. Oke lanjut, di sini aku biasanya cek lagi semuanya satu-satu, takutnya ada yang salah atau ada yang terlewat. Kalau misalkan di sini semuanya udah benar, kita bisa lanjut lagi ke sinking fund ya bun. Nah kalau untuk sinking fund nih aku lumayan ada banyak macam-macam simpennya gitu. Nah ini yang pertama aku ada simpen di binder nabung kayak gini, tapi kecil ya ini ukurannya. Nah, yang pertama di sini aku mau masukin untuk tabungan anak aku atau bisa untuk pendidikan gitulah ya disebutnya. Aku masukin aja di sini 100.000 ya bun, karena aku budgetinnya emang segitu. Setelah itu lanjut lagi untuk tabungan hari raya Idul Fitri atau Lebaran 100.000 juga. Ini penting banget ya bun, ngebantu banget kalau kita udah ngumpulin, nggak akan terlalu pusing nanti pas Lebaran. Lalu lanjut di sini untuk logam mulia atau perhiasan, jadi bisa apa aja pokoknya, mau dibeliin emas, mau dibeliin logam mulia, pokoknya nabung dulu aja gitu ya 100.000 juga. Dan lalu yang ini terakhir ada juga dana liburan 100.000 rupiah. Jadi di binder nabung ini total ada 4 posko atau 4 kategori yang aku masukin di situ. Lanjut berarti tinggal yang terakhir 2 kategori lagi ya bun, yaitu challenge amplop dan juga celengan target. Nah kalau yang challenge amplop itu seperti ini bentukannya tuh ya, penampakannya seperti ini tuh isinya ada 50 amplop total. Aku udah lumayan banyak nih ngisinya karena ini aku isi mulai dari awal tahun 2023 dan sekarang udah mau akhir. Jadi insya Allah nanti akhir tahun atau awal tahun tuh udah beres semua, alhamdulillah ya. Nih aku sekarang udah isi nomor 42 tuh ya bun, udah hampir di akhir-akhir banget. Aku mau masukin aja langsung 100.000. Nah kalau misalkan ini tabungannya udah penuh, mungkin aku bakal beliin sesuatu yang emang aku lagi pengen gitu ya. Cuman ya kita lihat aja nanti ya bun, kadang kita cuman bisa berencana, tapi kalau keadaannya tidak memungkinkan,
kadang aku simpan lagi atau aku pakai untuk hal yang emang aku sangat butuhkan gitu. Nah, kalau udah beres aku masukin uangnya, aku langsung tandain satu kolom. Itu menandakan kalau aku tuh udah ngisi sampai nomor itu, jadi aku tuh udah tahu dan gak perlu dibuka satu-satu gitu si amplopnya. Nah, kalau udah beres di sini aku lanjut lagi yang terakhir, yaitu celengan target ya bun. Celengan target ini kayaknya ini bakalan masih lama banget beresnya, masih jauh karena aku baru mulai lagi di bulan September. Sebenarnya aku ini sama aja kayak yang amplop tadi, aku mulai dari awal tahun, tapi karena waktu itu kepake karena ada urusan mendesak, aku mulai lagi dari September. Jadi aku ini baru dikit banget dan gak tahu kapan beresnya, tapi mudah-mudahan kalau ada rezeki lebih aku bakal isi lebih juga gitu. Nah, ini tuh isiannya nominalnya tuh 100.000. Jadi di sini aku masukin 100.000 aja karena sesuai budget aja, adanya 100 ya aku masukin aja 100. Dan harusnya tadi itu aku langsung silang atau checklist satu kolom, cuman aku lupa ya bun, aku langsung masukin aja gitu. Nah, alhamdulillah ini semuanya udah beres, aku masukin ke dalam posko-poskonya masing-masing. Alhamdulillah, semoga semuanya sesuai dengan apa yang aku budgetkan dan tidak over budget ya bun. Oke bunda, mungkin segini dulu video budgeting aku kali ini. Mudah-mudahan video aku tuh ada manfaatnya ya bun, dan buat kalian yang mau beli barang-barang budgeting samaan kayak aku gini, aku udah cantumin semua linknya di kolom deskripsi ya bun. Jadi bunda bisa langsung klik aja linknya dan di check out. Oke bun, mungkin segini dulu untuk video kali ini. Thank you for watching and see you next video. Bye bye.